Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ghulika wal khatimi lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Nama ulun Badrun bin Adul bin Antung bin Jalal ulun adalah hadim daripada Rumah Al-Quran Assalam, Komplek Dinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini ulun ingin berbagi pendapat, berbagi pengalaman dengan kawan-kawan ulun dan juga seluruh pengunjung channel YouTube kami dan subscriber kami dimanapun berada. Tetap dalam pembahasan ilmu tasawuf. Ujar para aulia Allah Ta'ala, engkau lebih berhajat kepada kasih sayang Allah apabila engkau berada dalam taat kepadanya. Nah, jadi pada umumnya manusia itu di saat dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa beribadah kepada Allah Ta'ala, dia merasa kadang melakukan kesalahan, dia merasa kadang melakukan dosa dan kemaksiatan, pada saat itu ia berharap sekali dengan kasih sayang Allah Ta'ala dan rahmatnya Allah Ta'ala. Namun apabila ia terjebak di dalam sebuah kemaksiatan, lalu ia merasa ia itu baisan salah, baisan dosa, lalu tipislah harapannya atau harap kasih sayangnya. Nya kada benda kayak kada mengharap lagi kasih sayang Tuhan tuh. Oh, dia kada berharap lagi rahmat Tuhan karena merasa menggawi suatu kesalahan. Namun seorang hamba itu diukur kemuliaan seorang hamba ataupun ketinggian seorang hamba itu diukur dari satu pandangan. Apabila seorang hamba itu ia selalu menilik kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia selalu berhadap kepada Allah Ta'ala dan ia berpegang kepada Allah Ta'ala, nah itu akan membuahkan, menghasilkan suatu kemuliaan bagi dirinya dan suatu ketinggian martabat bagi dirinya. Nah, misalnya orang ini beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadahnya tadinya menilik bahwa tilikannya ibadah tadi bukan datang daripada dirinya, bukan datang dari kekuasaannya, bukan datang dari kemampuannya, melainkan semua itu adalah Allah yang melakukan dirinya dalam taat tadi. Lalunya menilik ke Allah Ta'ala, pandangannya itu kada sukut terus kepada Allah Ta'ala, tilikannya itu sedikit menilik terus kepada Allah Ta'ala. Jadi kada terdinding lagi karena senantiasa menilik kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam setiap apapun yang ia kerjakan, setiap apapun yang ia lakukan, selalu tirikannya kepada Allah. Apapun yang ia lihat dan apapun yang ia dengar, ia selalu menilik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut selalu menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apapun yang dipandangnya, apapun yang didengarnya, hatinya itu selalu diarahkannya kepada Allah Ta'ala. Jadi apa yang ada di hadapannya, benda-benda makhluk-makhluk ini kada mendindingnya lawan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena hatinya tadi ditambuskannya kepada Allah Ta'ala. Melihatnya kepada alam tadi, tembus kepada apa yang ada di balik alam tadi, yaitu Allah Ta'ala. Jadi ke situ pandangan hatinya tadi, hadap hatinya ke situ senantiasa. Dan ia kada bergantung kepada selain Allah. Nah, apapun ia kada berharap lawan makhluk, ia kada berharap lawan ini, ia kada berharap lawan itu. Dalam setiap permasalahan apapun, harapannya itu hanya kepada Allah. Itu artinya ia bergantung kepada Allah.
dan ia bertali kepada Allah Ta'ala. Dan apa talinya kepada Allah Ta'ala? Yaitu agama dan iman. Ini adalah merupakan tali kita kepada Allah. Dan itulah ia berpegang kepada Allah. Kada berlepas lagi kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu maksudnya. Nah, dari situlah yang akan melahirkan suatu kemuliaan dan suatu ketinggian bagi seorang hamba tadi. Kemudian kebalikannya sama daripada itu, seorang hamba itu rendah dan hina. Nah, jadi hamba itu akan menjadi seorang yang rendah dan yang hina apabila ia menilik kepada dirinya. Nah, apabila beribadah, tilikannya dirinya beribadah, ya taat dirinya, jadi non taat Allah Ta'ala, kadada menilik fa'il Allah Ta'ala tadi dan fi'il Allah Ta'ala pada dirinya semata-mata adalah inya kelakuan inya dan semuanya itu inya semuaan kadada lalu nilik Allah Ta'ala. Tilikannya hanya kepada dirinya saja. Kemudian menghadap kepada selain Allah Ta'ala. Kenapa menghadap? Karena ada manusia nang sugih ke orang sugih hatinya berhadap. Ada orang alim ke orang alim hatinya berhadap. Ada ini ke sini, ada pejabat ke pejabat hatinya itu kada kawa menghadap kepada Allah, hanya menghadap kepada makhluk-makhluk saja. Kemudian bergantung kepada selain Allah. Karena dalam keperluan ini bergantung lawan si A, dalam urusan ini bergantung lawan si B, dalam urusan ini bergantung lawan si C. Nah, akhirnya itu kada lalu bergantungnya kepada Allah Ta'ala. Nah, inilah yang mengakibatkan orang tadi hina jadinya. Dan jikalaupun ia beramal juga taat kepada Allah Ta'ala, amalnya itu hanya membuahkan riya, ujub dan sebagainya dan takabur sebagainya. Karena apa? Karena ia memandang bahwasanya yang beramal tadi adalah ia semata-mata, usahanya semata-mata, kekuatannya semata-mata yang beramal tadi. Kadada memandang Allah Ta'ala di situ. Suatu maksiat yang sangat besar. Maksiat yang sangat besar itu bagi maksiat hati ialah itu tadi akibat daripada amal jahir. Amal jahir orang tadi beribadah taat kepada Allah Ta'ala dalam bentuk macam-macam ibadah, tetapi hatinya kadang menghadap kepada Allah. Lalu timbullah buahnya nang itu tadi, nang riya, nang ujub, nang takabur, segala macam buah daripada amalnya tadi, buah amal orang nang kadang menilik akan Tuhan yang hanya menilik kepada dirinya, dan itu buahnya tadi yang menjadi sebuah kemaksiatan hati yang sangat besar bagi orang tadi. Jadi datangnya maksiat hati tadi akibat ibadah amal jahir tadi. Nah, amal jahir yang dilakukan oleh orang nang kada berpandangan kepada Allah, nang kada berhadap kepada Allah, nang kada berpegang kepada Allah, nang hanya berpandangan kepada dirinya, nang hanya berhadap kepada makhluk dan berpegang kepada makhluk amalnya tadi. Lalu mengakibatkan timbulnya buah-buahnya yang merupakan buahnya tadi adalah maksiat hati yang sangat besar dan sangat membahayakan. Terkadang orang maksiat itu ada juga yang kainanya tuh modelnya tuh merasa dirinya tuh banyak bikin kesalahan, banyak bikin dosa, banyak bikin keburukan, lalu merasa rendah dirinya. Nah, dari situ ia merasa adanya penyesalan daripada maksiat tadi, lalu dari penyesalannya itu dia akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah merupakan sebuah kebaikan bagi orang itu tadi. Karena orang yang maksiat itu di dalam perasaan hatinya. Nah, jadi orang-orang yang maksiat tadi di dalam perasaan hatinya itu mengakui kerendahan hatinya, kerendahan dirinya dan banyaknya dosanya. Terkadang menimbulkan juga penyesalan dan ia kembali taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang maksiat tadi ada juga nang artinya kada sampai mati maksiatnya, timbul penyesalan, dari penyesalan tadi timbul tobat lalu kembali kepada Allah Ta'ala dan taat kembali kepada Allah Ta'ala. Ada juga nah maksiat tadi kada timbul penyesalan sampai dibawa mati kemaksiatannya, ada juga, itu tergantung
orang-orangnya juga. Inilah yang bisa saya sampaikan, sekiranya kita sama-sama berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dan kita bisa menjalani perjalanan hidup ini sesuai dengan tuntunan-tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta kita kada lepas daripada apa ngarannya, didikan daripada guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita, mursyid-mursyid kita masing-masing, murabi kita masing-masing. Eee, Kurang dan lebihnya ulun banyak-banyak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.